Hai guys, selamat pagi. Damai sejahtera turun atas kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam jiwa kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan kesehatan selalu meliputi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Guys, selamat hari Waisak bagi saudara-saudaraku yang merayakannya, dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-14 bagi saudara-saudaraku yang berpuasa pada hari ini. Semoga anugerah daripada Tuhan terus mengalir dan menyeliputi kita bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Guys, hari ini kita akan bicara tentang di mana uang Pemprov DKI Jakarta. Namun jangan lupa sebelumnya silahkan like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus berkomunikasi, bisa terus saling memberkati, bisa terus saling bertukar pikiran. Silahkan komen dengan komen-komen yang membangun baik diri kita maupun orang lain. Gunakan bahasa-bahasa yang santun. Terima kasih. Guys, kemarin Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengungkap bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah tidak mempunyai dana untuk membiayai kurang lebih 1,1 orang yang terdampak pandemi corona ini, ya. Lalu pertanyaannya, uangnya kemana? APBD Pemprov DKI yang luar biasa itu, ya, yang triliunan itu, ya. Sedangkan dulu sebelum ada pandemi ini, Gubernur Anies Baswedan begitu menggebunya ingin menyelenggarakan Formula E, ya, di Jakarta. Ternyata nggak jadi guys, karena ada pandemi virus corona ini. Nah, Pemprov DKI sudah terlanjur memberikan DP, ya, jumlahnya sekian ratus miliar, ya, ratusan miliar, dan itu sudah dipertanyakan oleh anggota DPR di Provinsi DKI Jakarta yang mengharapkan supaya Gubernur Anies Baswedan untuk segera menarik DP penyelenggaraan Formula E itu agar dikembalikan ke kas negara Pemprov DKI. Nah, dengan ditariknya itu tentu dana ini bisa dialihkan untuk masyarakat DKI yang terdampak corona ini, ya. Kita tidak habis pikir guys, ya. Yang 1,1 juta itu yang harusnya di-cover oleh Pemprov DKI akhirnya di-covering oleh pemerintah pusat, ya. Ini berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator PMK, ya. Menteri Keuangan menyampaikan itu, Ibu Sri Mulyani, ya. Kita sangat prihatin dengan kondisi ini, ya. Pemerintah pusat, ya, pemerintah ibu kota negara ternyata keuangannya tidak ada, ya, untuk mendanai yang 1,1 juta penduduknya yang terdampak pandemi ini, ya. Kita tidak habis pikir, ya. Gubernur Anies, ya, harusnya merasa malu, ya, sebagai gubernur pemerintah pusat, ya. Ini malah dananya tidak ada untuk membiayai masyarakatnya, ya, sehingga harus di cover oleh pemerintah pusat, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi nyinyiran lagi guys, ya. Ada yang mengatakan, wah, pemerintah pusat lambat, ya, pemerintah pusat tidak bisa menangani pandemi ini. Lah,
ternyata dananya juga dialihkan kepada provinsi yang kekurangan, ya. Salah satunya yang sekarang ini DKI Jakarta, ya. Kita bersyukur ada kabupaten, kota, dan provinsi yang benar-benar siap dengan dana untuk masyarakatnya, ya. Namun kalau pemerintah provinsinya tidak siap seperti DKI Jakarta ini, mau tidak mau pemerintah pusat akan turun tangan. Tidak mungkin pemerintah pusat membiarkan masyarakat DKI mengalami kesulitan. Walau bagaimanapun, walaupun itu penduduk DKI, tetap warga negara Republik Indonesia, ya. Kita bersyukur, ya, punya Presiden Jokowi, punya Menteri Keuangan yang mumpuni, ya, mantan salah satu direktur di IMF, ya, yang paham betul tentang ekonomi, ya guys, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa diatasi dengan baik, dan kita berharap Gubernur Anies Baswedan tidak hanya retorika di depan mikrofon, ya, lakukan tindakan nyata supaya masyarakat DKI Jakarta bisa diatasi dengan baik, ya. Tuhan memberkati Pak Anies Baswedan, anugerah yang berasal dari Tuhan turun atas Pak Anies Baswedan supaya bisa memimpin ibu kota dengan baik. Damai sejahtera meliputi kita semua, anugerah yang berasal daripada Tuhan turun atas diri kita. Amin.